Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Qawaidul Ushuliyah wal Fiqhiyah. Ini udah mau khatam sedikit lagi, halaman 48. Al-mabhasus sabi'u qat'u ta'ati ba'da syuru'a fiha. Pembahasan yang ketujuh itu memutuskan ketaatan sesudah masuk ke dalamnya ketaatan. Sesudah kita melakukan satu ibadah, kemudian kita memutuskannya sebelum selesai. Boleh enggak? Nah ini. Idza betada'al mukallafu bi fi'lin mandubin. Apabila memulai oleh si mukallaf dengan memperbuat satu ibadah sunnah. Wa arada qat'ahu wa adama itmamihi. Dan menginginkan ianya si mukallaf akan memutuskannya mandub. Dan akan tidak menyempurnakannya mandub. Fala yakhlu imma ayyakuna hadzal mandub hajjan au umrah. Maka tidak sunyi ada kala bahwa adalah ini mandub itu haji atau umrah. Nah itu. Alhamdulillah. Ketika si mukallaf sudah mulai melakukan satu ibadah sunnah, sudah di pertengahan, pengen memutuskannya, tidak mau menyempurnakannya. Boleh enggak? Nah, ada tafsir, tergantung ibadah mandub itu apa. Nah, maka tidak sunyi ada kala mandub yang dilakukan itu haji atau umrah, atau bukan haji, bukan umrah. Fahina idzin yajibu alaihi itmamuhu. Maka ketika itu wajib kepadanya Allah oleh menyempurnakannya haji atau menyempurnakannya mandub yang mandub itu haji. Kalau ibadah sunnah itu ibadah haji, haji mandub. Artinya kita udah pernah haji sekali, kemudian haji lagi kan sunnah. Kita udah pernah umrah, umrah lagi sunnah. Tapi begitu kita sudah masuk ke dalamnya, dia jadi wajib disempurnakan, nggak boleh diputuskan. Kalau ibadah mandub itu haji dan sunnah, sesudah kita memasukinya nggak boleh dibatalkan. Kalau kita membatalkan, jadi wajib mengqadhanya. Nah, dalilnya liqaulihi ta'ala karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa timmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakan olehmu akan haji dan umrah untuk Allah. Jadi para ulama memahami bahwa haji, walaupun haji itu sunnah awalnya, ketika kita sudah berada di dalamnya jadi wajib. Wa imma ayyakuna ghairuhuma, dan ada kala bahwa ada ianya mandub itu selain keduanya, bukan haji dan umrah. As-sholati was shaumi, seperti ibadah salat dan puasa. Fal jumhuru ala annahu la yalzamul mandubu bisyuru'a fihi. Maka bermula jumhur mayoritas ulama, tetapi di atas bahwa hal dan sya'an itu tidak lazimlah oleh mandub dengan sebab masuk ke dalamnya mandub. Kebanyakan ulama menyatakan ibadah mandub seperti salat, puasa, ketika kita masuk ke dalamnya tidak jadi wajib, artinya boleh diputuskan. Li'adadin minal adillah, karena banyak dari dalil. Banyak dalil yang menyatakan bahwa memang ibadah sunnah boleh diputuskan. Minha, sebahagian darinya adillah itu ma warada. Itu ma yang warid. Ianya ma annan nabiyya bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasalam karena ya betadi'u somat tatawu'i. Ada yang Nabi itu memulai ia akan puasa sunnah. Suma yuftiru. Kemudian Nabi berbuka. Hmm. Karena Nabi awalnya puasa. Kemudian di tengah hari berbuka. Atau bahkan Nabi misalkan pulang ke rumah nanya ada makanan. Nggak ada. Kemudian Nabi puasa kan. Nah, jadi dimulai pun bisa telat kalau sunnah. Begitu juga sudah masuk ke dalamnya boleh diputuskan. Wa ma warada anhu ma warada atah pada ma warada sebahagian darinya dalil itu ma yang warid ia darinya Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala bahwa sungguhnya Nabi berkata ya Nabi as-shaimul mutatawwi'u amiru nafsi, bermula orang yang puasa lagi yang bertatawu itu amiru nafsi, itu yang memerintahkan dirinya. Jadi orang yang lakukan ibadah sunnah puasa sunnah itu dia amir dirinya, menguasai dirinya, memerintahkan dirinya. Insya'a shoma wa insya'a aftara. Jika mau iya, nisya puasa iya. Jika mau iya, berbuka iya, bebas. Nah ini dalilnya. Sehingga jumhur ulama menyatakan ibadah sunnah tidak wajib dengan sebab kita sudah memulainya. Wa ammal wajibu sawa'un kana wajiban ainiyan au kafaiyan fa innahu idza btada al mukallafu bihi wajib alaihi itmamuhu wa haruma alaihi qat'ah. Adapun bermula wajib, sama ada ianya wajib itu wajib yang in atau kifai, wajib kifayah. Maka bahwa sungguh hal dan sya'an itu apabila memulai oleh si mukallaf dengannya wajib, niscaya wajib kepadanya si mukallaf oleh menyempurnakannya wajib dan haram kepadanya si mukallaf oleh memutuskannya wajib. Adapun ibadah wajib, baik wajib in atau wajib kifayah, kalau kita sudah memulainya mesti disempurnakan. Nggak boleh
diputuskan. Ya. Jadi wajib dengan kita memasuki ke dalamnya wajib disempurnakan. Cuma ada kecuali di sini yang nggak disebutkan di kitab ini. Seperti kita sholat masuk masjid mau sholat duhur jamaah. Ternyata nggak ada jamaah. Kemudian kita sholat duhur. Begitu kita sholat duhur, jamaah sudah dimulai. Duhur tadi boleh kita balik. Yang fardu tadi kita robah niatnya menjadi sunnah. Yang tadinya rencana 4 rakaat kita potong jadi 2 rakaat. Itu boleh dibalik ya. Yang wajib dibalik jadi sunnah. Tapi di sini memang nggak ada sindirannya. Di sini tegas adapun wajib sama ada ianya wajib itu wajib in atau wajib kifayah. Maka bahwa sungguh hal dan sya'an apabila memulai oleh si mukallaf dengannya wajib, wajib kepada si mukallaf oleh menyempurnakannya wajib, haram kepada si mukallaf oleh memutusnya wajib. Wajib yang bagaimana ada ketentuan juga. Haram memutuskan wajib yang satu kesatuan, yang nggak boleh dibagi-bagi. Ini beliau menjelaskan. Wa yuradu bidzalika idza kana hadzal wajibu wahdatan wahdatan. Dan dimaksudkan dengan demikian wajib, apabila adalah ini wajib itu satu kesatuan, wahdatan wahidatan satu kesatuan. Artinya ibadah wajib itu pokok, nggak bisa dibagi-bagi kayak sholat kan, 4 rakaat. Jadi kalau kita batalkan 3 rakaat, sholat duhur udah 3 rakaat, kita batalkan 1 rakaat, batal semua. Ada ibadah-ibadah wajib yang terpisah-pisah dia. Dengan kita melakukan sebahagian, sudah sempurna. Nah, ini contoh. Dimaksudkan dengan demikian, apabila adalah ini wajib itu satu kesatuan. Maksudnya, bihaisu in qata'ahu yulghi ma fa'alahu ibtida'an. Dengan sekira-kira jika memutuskan ia akannya wajib, niscaya membatalkan ia akan ma yang telah memperbuat ia akannya ma pada awal. Jadi ibadah wajib yang satu kesatuan, yang kalau kita memutuskan, batal dari asalnya, dari akarnya. Ibadah wajib seperti itulah yang tidak boleh dibatalkan. Sebaliknya berarti ada ibadah wajib yang terbagi-bagi dengan tidak kita sempurnakan, yang awal kita lakukan tetap sudah sempurna. Ada ini contoh. Fa'amma idza kana af'alan muta'addidatan. Maka adapun bila ada ianya wajib itu perbuatan-perbuatan yang banyak. Falikulli fi'lin hukmuhu. Maka sabit bagi setiap perbuatan itu hukumnya perbuatan. Wala yalzimuhu ahadul fi'laini. Dan tidak lazim akannya si mukallaf oleh salah satu dari dua pekerjaan. Likaunihi fi'lul akhari. Karena keadaannya salah satu pekerjaan itu pekerjaan yang lain. Adapun apabila ada ianya wajib itu af'alan muta'addidah, perbuatan yang banyak. Banyak perbuatan dalam satu kewajiban itu. Antara satu perbuatan dengan perbuatan lain hukumnya terpisah. Ada hukum masing-masing. Tidak wajib kepada dia oleh salah satu fi'il lain ini. Dengan melakukan salah satu nggak wajib yang lain. Karena keadaannya salah satu perbuatan itu perbuatan yang lain. Artinya bisa dipisah-pisahkan. Contoh, misal dzalik hifdzul Quran fardhu kifayati. Bermula contoh demikian itu bermula menghafal Quran itu fardu kifayah. Hafal Quran fardu kifayah, ya kan? Kita sudah menghafal satu surat. Apakah wajib kita sempurnakan sampai 30 juz? Enggak juga. Artinya yang sudah kita lakukan ya udah sempurna. Yang belum juga enggak apa-apa. Walaupun tidak kita lanjutkan. Itu maksudnya. Bermula contoh demikian itu hifdzul Quran ni fardu kifayatin. Bermula menghafal Quran itu fardu kifayah. Wala yalzamu minal bad'i bihifdzi surati itmamu hifdziha. Dan tidak wajib dari memulai dengan menghafal satu surah oleh menyempurnakan menghafalnya surah. Ya, satu surah udah kita beli hafal separuh harus disempurnakan? Nggak mesti. Karena nggak batal ya. Dengan tidak kita sempurnakan menghafal satu surah, nggak batal ayat-ayat yang sudah kita hafalkan. Lianna hifdza kulli ayatin au kalimatin fi'lun mustaqillun an ghairi. Kenapa tidak wajib menyempurnakan? Karena menghafal setiap ayat atau setiap kalimat itu perbuatan yang terpisah dari lainnya perbuatan. Lianna hifdza kulli ayatin au kalimatin fi'lun mustaqillun an ghairi. Karena menghafal setiap ayat, menghafal setiap kalimat itu perbuatan yang terpisah dari selainnya perbuatan. Beda-beda. Falikullin hukmuhu. Maka bagi tiap-tiap ayat, tiap-tiap kalimat itu ada hukumnya tiap-tiap. Hukum masing-masing kan. Ya. Kemudian al-mabhasus saminu takliful kufari bil furu. Formula pembahasan yang ke-8 itu taklifnya orang kafir dengan furu. Ini ada khilaf para ulama. Apakah orang kafir itu diwajibkan untuk melakukan furu syariat? Furu syariat seperti salat, zakat, puasa. Wajib nggak orang kafir kita perintahkan untuk melakukan sholat, melakukan puasa ini?
Minal masailil usuliyyati allati yabhasuha al-ulama wa yatawassa'una fi dzikril khilafi fiha mas'alatu. Sebahagian dari masalah-masalah usul, masalah allati yang membahas akannya masalah oleh para ulama, wa yatawassa'un dan mereka berluas-luas dalam menyebutkan khilaf padanya masalah itu masalah halil kufaru mukhatabuna bihi. Itu adalah masalah apa? Masalah apakah bermula orang kafir itu dihitab dengan furu'? Ini kajian dalam usul fiqh. Apakah orang kafir itu dihitab kena hukum syar'i? Ketika Allah menyatakan aqimus shalah, dirikan salat, apakah kafir masuk di dalamnya? Ya, walan abhasal khilafahuna. Dan tidak akan aku bahas akan khilaf di sini. Beliau tidak sedang membahas khilaf. Falibahsi mautinun akharu. Maka sabit bagi membahasnya khilaf itu ada tempat yang lain. Ada tempat lain untuk membahas khilaf ini, yaitu kitab usul fiqh yang mutawalat. Falibahsi kita baca. Falibahsi mautinun akharu. Maka sabit bagi membahasnya khilaf itu ada tempat yang lain. Wa innama atakallamu huna an faidatil qawli bitaklifihim bil furu'. Hanya saja aku berbicara di sini tentang faedah pendapat dengan mentaklifkan mereka dengan furu'. Jadi beliau bahas di sini faedah. Apa faedah? Kalau kita mengikuti pandangan ulama yang menyatakan kafir itu kena furu' syariat. Apa faedahnya? Ama pendapat yang menyatakan kafir nggak kena furu' syariat. Nah, itu yang akan beliau jelaskan. Apa faedah khilaf? Ada ulama yang menyatakan kafir kena furu' syariat. Apakah lantas kita wajib memerintahkan kafir untuk sholat? Enggak seperti itu juga. Karena itu enggak ada ulama yang berpendapat kita wajib mengajak kafir untuk puasa di bulan Ramadan, untuk sholat kan? Karena enggak cukup syaratnya. Jadi faedah yang menyatakan bahwa kafir kena furu' syariat, nanti yang kesimpulannya berarti dia ada siksa lebih dari siksa kekafirannya. Di akhirat nanti, akibat dia kafir ada hukuman khusus, akibat dia tidak melakukan furu' syariat, enggak sholat, enggak puasa juga ada hukum tambahan. Nah itu. Wa antaliku minhu ila takriri ma yata'allaku bil ami fi hadhil masalah. Dan aku berangkat darinya pendapat dengan taklifnya kafir dengan furu. Wa antaliku dan aku berangkat darinya ila takriri ma kepada menjelaskan ma yang berhubungan ia dengan orang awam pada ini masalah. Jadi yang akan beliau bahas yaitu berdasarkan pendapat yang menyatakan kafir kena furu syariat, apa faedah untuk orang awam? Nah, itu yang akan beliau bahas. Ittafaqal ulama'u ala annal kufara la yutalabuna bi furu'il Islam hala kufrihim. Sepakatlah oleh para ulama kepada bahwa sungguh orang kafir itu mereka tidak diperintahkan dengan furu' Islam ketika kafirnya mereka. Sepakat. Ulama menyatakan kafir tidak boleh dianjurkan melakukan furu' Islam ketika kafirnya. Ketika dia sedang kafir, ya kan? Enggak dianjurkan untuk salat, enggak dianjurkan untuk puasa, untuk haji. Wala yutalabuna biqadaiha ba'da islamihim dan tidak tuntut mereka dengan mengqadanya furu' Islam sesudah mereka Islam. Sudah mereka Islam pun gugur kan? Enggak perlu mengqadha. Jadi yang khilaf di mana juga? Wal khilafu fi mukhatabatil kufari bil furu'i yuradu bihi. Bermula khilaf pada dikhitabnya kafir dengan furu' itu dimaksudkan dengannya khilaf. Hal yu'aqabul kafiru 'uqubatan zaidatan an 'uqubatil kufri? Apakah akan disiksa akan kafir akan siksa yang lebih ya dari siksa kekafiran? Karena keadaannya si kafir taraka furu al-Islam, karena keadaannya si kafir itu meninggalkan ya akan furu Islam. Nah ini yang jadi khilaf. Jadi yang menjadi khilaf tentang dikitab tidaknya kafir dengan furu syariat maksudnya apakah kafir akan mendapatkan hukuman lebih dari hukuman kekafirannya dengan sebab dia tidak melaksanakan furu Islam, salat, puasa dan seterusnya. Faman qala bi taklifihim qala bi annal uqubata tuzadu alaihim fil akhirati lidzalik. Maka bermula siman ulama-ulama yang berkata ia dengan ditaklifkan. Mereka kafir. Berkata ianya siman dianya ulama. Wah sungguh siksa itu ditambahkan dia siksa di atas mereka di akhirat. Karena demikian meninggalkan furu' syariat. Ulama yang menyatakan kafir kena furu' syariat artinya ada hukuman tambahan. Dengan sebab mereka tidak melaksanakan furu'. Karena furu' itu bisa saja mereka lakukan dengan masuk Islam terlebih dahulu. Nah itu khilafnya. Idza takarrara dzalik apabila telah jelaslah oleh demikian fala yasihu lil ami masalan ay yunkira 'alal kafiri adama fi'li ma aujabahu syari'u 'alal muslimin. Apabila telah jelaslah oleh demikian maka tidak sah bagi orang awam contohnya oleh bahwa mengingkari ia kepada si kafir akan tidak melakukan ma yang wajib akannya oleh syariat kepada kaum muslimin. Jadi nggak boleh orang awam itu memerintahkan orang kafir untuk melakukan apa yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin.
Nah, kita perintahkan kafir untuk sholat, untuk puasa kan di bulan Ramadan. Nggak boleh. Binaan ala hadil kaidah didasari di atas ini kaidah. Jadi berdasarkan ini kaidah bahwa orang kafir kena furuk syariat, orang awam tetap tidak boleh menganjurkan orang kafir untuk melakukan furuk syariat. Itu maksudnya. Apabila telah jelaslah oleh demikian, maka tidak sah bagi orang awam contohnya, oleh bahwa ingkar ia kepada orang kafir akan tidak melakukan ma, yang mewajibkan akannya ma oleh syariat kepada kaum muslimin, binaan berdasarkan atas ini kaidah. Karena kaidah khilaf ini urusannya di akhirat, bukan di dunia. Di dunia tetap tidak dianjurkan mereka untuk melakukan furuk syariat. Li'annal ingkara laisa min samarati hadhil masalah. Karena keingkaran itu tidak ada ianya keingkaran dari buah ini masalah. Bukan berarti karena diwajibkan. Ada ulama yang menyatakan wajib lantas kita mesti amar ma'ruf nahi mungkar nggak masuk di sini. Li'anna samrataha mahsuratun bi ahkamil akhirati kama sabak. Karena buahnya ini masalah itu terbatas dengan hukum-hukum akhirat sebagaimana yang dahulu ya. Jadi urusannya di akhirat, ada tambahan hukum atau tidak. Di dunia sepakat orang kafir tidak dianjurkan melakukan furu' syariat. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Al-mabhasut tasi'u tafsirul amilil Quran. Bermula pembahasan yang ke-9 itu tafsirnya orang awam bagi Quran. Boleh nggak orang awam menafsirkan Quran? Likaunil amil la yamliku alat allati yastati'u biha tafsira kalamillah azza wa jalla haruma alaihi ayyufassira al-Quran bira'yih. Karena keadaan orang awam itu tidak memiliki ia akan alat. Alat-alat yang mampu ia dengannya alat akan menafsirkan kalam Allah azza wa jalla. Haram kepadanya si Ami oleh bahwa menafsirkan ia akan Quran dengan pandangannya. Si Ami bila mustanadin syar'iyyin dengan tanpa sandaran syariat. Orang awam tidak memiliki alat. Yang dengan alat itu dia mampu menafsirkan kalam Allah. Karena nggak memiliki alat, makanya haram menafsirkan Quran dengan pandangannya. Tanpa dalil syar'i. Bila mustanadin syar'iyyin. Tanpa sandaran. Sandaran tanpa alat bekal-bekal yang syar'i. Nah, nggak boleh kita orang awam. Berarti tugas kita tinggal membaca tafsir para ulama. Lianna hadzal fi'la minal qawli 'ala Allah bila ilmin. Karena ini perbuatan menafsirkan kalam Allah tanpa alat. Itu minal qawli itu sebahagian dari mengatakan kepada Allah dengan tanpa ilmu. Jadi menafsirkan Quran kita tanpa alat itu namanya kita kaul. Kita menyatakan seolah-olah kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Allah mengatakan seperti ini, kita mengatakan maksudnya seperti ini. Itu kan berbicara atas nama Allah. Jadi berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Haram. Lianna hadzal fi'la karena ini perbuatan menafsirkan Quran tanpa alat. Itu sebahagian dari berkata terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Bahwa muharramun. Dan dianya kaul Allah dengan tanpa ilmu. Itu diharamkan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan olehmu ya Rasulullah hanya saja mengharamkan oleh Tuhanku akan fawahish, akan kekejian, ma dhahara, baik sesuatu yang zahir ia darinya kekejian, wa ma batana dan apa-apa yang tersembunyi ia. Wal isma, hanya saja mengharamkan oleh Tuhanku akan dosa, wal baghi akan aniaya bighairil haqqi dengan tanpa hak. Wa antusyriku, hanya saja mengharamkan oleh Tuhanku bahwa engkau mensyarikatkan dengan Allah ma lam yunazzil bihi sultana akan sesuatu yang tidak menurunkan ianya Allah dengannya sesuatu akan dalil dan bukti. Wa antakulu ini yang jadi syahidnya. Hanya saja mengharamkan oleh Tuhanku akan bahwa engkau mengatakan kepada Allah ma la ta'lamun sesuatu yang kalian tidak tahu. Berbicara atas nama Allah. Wa warada fil hadisi dan telah warid dalam hadis oleh bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam maqala Nabi bersabda, "Man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berkata ia pada Quran dengan tanpa ilmu, maka hendak menyiapkan tempat ya, akan tempat duduknya dari neraka. Ini diancam kan?
Kama warada sebagaimana yang waridlah oleh bahwa Nabi alaihi salatu wasallam qala, Nabi berkata, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta." Barang siapa yang berkata ia pada Quran dengan pandangannya sendiri, maka benar ia, faqad akhta, maka sungguh salah ia. Kita memberi pendapat tentang Al-Quran, sekalipun benar, tetap dianggap salah. Tapi benarnya benar kebetulan, karena bukan berdasarkan ilmu. Nah itu. Kemudian al-mabhasul asyiru naklul amilil hadisi bil makna wa tarjabatuhu lil lughatil ukhra. Pembahasan yang ke-10 itu menukilnya orang awam bagi hadis dengan makna. Menukilnya orang awam bagi hadis dengan makna. Seorang orang awam mendengarkan satu hadis dari para ulama. Kemudian ketika hadis itu mau disampaikan ke orang lain, tentunya nggak bisa disampaikan matannya kan, nggak hafal. Kita sampaikan mafhumnya, maknanya saja yang kita bagikan ke orang lain. Boleh nggak? Nah ini. Bermula pembahasan yang ke-10 itu menukilnya orang awam bagi hadis dengan makna wa turjumatuhu dan menterjemahkannya hadis bagi bahasa yang lain. Boleh nggak hadis Nabi diterjemahkan ke macam-macam bahasa supaya lebih umum manfaatnya? Zahaba jumhuru ahli ilmi ila jawazi naklil hadis bil makna bi syurutil atiyah. Berpendapatlah oleh jumhur ahlu ilmi kepada boleh memindahkan hadis, boleh menukil hadis dengan makna dengan syarat-syarat yang akan datang. Boleh meriwayatkan dengan makna. Bahkan hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita dari para sahabat, banyakannya juga diriwayatkan berdasarkan makna. Sehingga satu hadis itu kadang lafadznya beda-beda. Ada 3 hadis misalkan yang menceritakan masalah yang sama menggunakan lafadz yang berbeda. Karena setiap sahabat itu menceritakan kepada orang lain sesuai dengan pemahamannya. Bukan lafadz Nabi langsung. Nggak mungkin kan kita bisa menghafal semua lafadz Nabi ceramah panjang lebar. Jadi sahabat yang mendengar itu nggak mungkin bisa merekam semua ucapan Nabi. Ketika dia pulang ke rumah, dia menceritakan ke anak istrinya, pasti mafhumnya kan. Makna yang dipahami itu yang diceritakan. Kemudian orang lain juga menceritakan. Sehingga terjadilah perubahan lafaz. Kita dengar ceramah para ustadz panjang. Ketika kita pulang ke rumah yang kita ceritakan, nggak mungkin lafaz ustadz itu langsung, nggak mungkin. Nah, mungkin ustadz itu menggunakan lafaz pergi, kita menggunakan lafaz jalan. Nah, ustadz itu melakukan, kemudian dia melakukan, kita menyatakan, kemudian dia memperbuat, ya kan? Jadi lafaz kadang terjadi perubahan. Karena yang kita sampaikan itu berdasarkan pemahaman kita. Itu namanya nukil bil makna. Atas alasan itulah para ulama nahu dalam kitab-kitab nahu tidak menjadikan hadis Nabi sebagai contoh. Kalau bahasa Nabi sangat fasih, tapi bahasa yang sampai kepada kita lewat hadis tidak semuanya itu lafaz asli Nabi. Karena sudah melewati jalur yang panjang tadi ya ini. Berpendapatlah oleh jumhur ahlul ilmi kepada boleh menukil hadis dengan makna dengan syarat-syarat yang akan datang. Awalan, syarat pertama, ayakunan nakilu arifan bima'anil alfadhi wa ma yuhiluha. Bahwa adalah orang yang menukil itu yang tahu dengan makna-makna lafaz dan mama yang memalingkan ianya seseorang dan ma yuhilu. Ma yang akan memalingkan ianya si nukil akan maknanya lafaz kepadanya. Adalah si nakil itu tahu dengan makna lafaz dan ma yang memalingkan ia akannya lafaz kepadanya makna. Orang nukil itu paham lafaz dan paham lafaz asli ya. Kemudian dia paham ketika makna lafaz itu diterjemahkan. Artinya dia paham dua bahasa. Contoh, dia mendengar bahasa Arab. Dia akan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dia juga paham bahasa Indonesia. Artinya perkataan dia dalam bahasa Indonesia tadi mewakili terjemahan lafaz asli. Adalah orang yang menukil itu tahu dengan makna-makna lafaz yang dia dengar. Dan ma yang akan merubah ia akannya makna lafaz kepadanya. Nah, tahu dua bahasa berarti ya. Bahasa hadis yang kita dengar kita paham, kemudian kita rubah jadi bahasa Indonesia juga kita paham. Sehingga terjemahan kita benar, baru kita nukil ke orang lain. Yang kedua, ayakunal maknal mangkulu ilaihi mutabikan limanal awal. Yang kedua, bahwa adalah makna yang dinukilkan kepadanya mana itu sesuai bagi makna yang pertama. Nah itu tadi. Nah, ketika kita menerjemahkan, berarti terjemahan kita mewakili teks asli.
Wastadallu ala dzalika bi adillatin, dan mengistidlal oleh mereka para ulama yang membolehkan nukil dengan makna, mengistidlal oleh mereka itu di atas demikian dengan banyak dalil, bi adillatin. Minha, sebahagian darinya banyak dalil, annahu yajuzu tafsirul Quran bi ghairil arabiyyah ijma'. Wah, sungguh hal dan sya'an itu bolehlah mentafsirkan Al-Quran dengan bukan bahasa Arab secara ijma'. Ijma', ijma', Al-Quran boleh ditafsirkan dengan bukan bahasa Arab. Fakadha biha, demikian pula dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab juga dilakukan oleh banyak para ulama. Artinya Quran boleh ditafsirkan dengan bukan bahasa Arab. Itu juga dengan bahasa Arab. Famin hadzal istidlal tadhharu hikayatul ijma'i ala jawazi tarjamatil ahadisin nabawiyyah ila lughatil ajnabiyyati bi syurutil muqaddimah. Maka dari ini pendalilan tadi zahirlah oleh hikayah ijma' kepada bolehnya menterjemah hadis-hadis Nabi kepada bahasa-bahasa yang ajnabi, nah, dengan syarat-syarat yang terdahulu. Kalau Quran saja para ulama menyatakan ijma' ya, boleh diterjemahkan, ditafsirkan dengan bukan bahasa Arab, berarti jelas kan? Kalau hadis Nabi boleh juga diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Nah, cuma kalau Al-Quran itu selalu dianjurkan teksnya nggak boleh dihilangkan. Teks asli Quran ditulis, kemudian di bawahnya dialih bahasakan. Nggak boleh terjemahannya dilepaskan dari teks asli. Karena ada kemungkinan salah terjemah juga kan. Wal'illatu fi dzalika annal maqsuda bil ahaditsin nabawiyah wal makna. Bermula alasan pada boleh. Bermula alasan pada demikian bolehnya diterjemah. Itu bahwa maksud dengan hadis-hadis Nabi itu makna. Tujuan hadis Nabi itu makna pelajarannya. Fasahat terjemah maka sahlah oleh menterjemahkannya hadis. Bikhilafil Quran, dengan sebalik Quran wal azan. Beda dengan Quran dan azan. Fadhihi yuqsadu bihal lafdu dhatuhu. Maka bermula ini Quran dan azan dimaksudkan dengannya akan lafad, zatnya lafad. Jadi Quran itu nggak boleh diterjemahkan dalam arti yang kita baca terjemahnya saja. Dalam sholat kita baca terjemah Fatihah misalkan. Nah, azan kita nggak bilang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, nah, gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau hadis boleh, yang kita ambil maknanya saja boleh. Tapi dengan sebalik Quran dan azan, maka bermula ini Quran azan itu dimaksudkan dengannya akan lafaz, zatnya lafaz. Itu huwa muta'abbadun bitalawatnya, karena dianya Quran itu dijadikan ibadah dengan membacanya Quran. Nah, karena dia Quran dan azan dua-duanya itu dia dijadikan ibadah dengan membacanya Quran dan dengan tertibnya azan. Jadi azan itu memang harus lafaz itu, kemudian tertibnya juga menjadi ibadah, harus yang duluan didahulukan, yang terakhir ditakhirkan. Jadi Quran juga dengan hanya dibaca lafadznya sudah dapat pahala walaupun tidak mengerti maknanya. Beda dengan hadis Nabi kan, kalau nggak paham maknanya nggak ada pahalanya karena tujuannya makna. Wa min huna lam tasihha tarjamatuh. Nah, karena ini tidak salah oleh menterjemahnya Quran. Quran nggak boleh diterjemah dalam arti lafadznya. Terjemah sama tafsir beda berarti. Terjemah berarti maksudnya di sini kita alih lafadzkan ke bahasa lain, kemudian lafadz bahasa lain itulah yang kita gunakan dalam sholat, yang kita baca. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau menafsirkan boleh. Begitu mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi. Dah habis nih. Sampai halaman 53 ini Sabatul Masadir. Nanti ini sumber-sumber rujukan ya. Baca dikit lagi biar khatam. Al-Mabhasul Hadi Asyara. Bermula pembahasan yang ke-11 itu Al-Qawaidul Fiqhiyatul Lati Yastafidul Ami Mubasyaratan min Ta'allumiha. Pembahasan yang ke-11 itu kaedah-kaedah fikih yang mendapatkan faedah oleh orang awam mubasyaratan, mendapatkan faedah secara langsung min ta'allumiha, dari mempelajarinya kaedah. Ini beliau membahas beberapa kaedah yang orang awam begitu mempelajari kaedah ini langsung dapat manfaat. Kaedah-kaedah fikih, kaedah alati yastafidu, yang mendapatkan faedah oleh orang awam mubasyaratan secara langsung, mendapatkan faedah min ta'allumiha, dari mempelajarinya ini kaedah. Apa kaedah yang dimaksud? Awalan, yang pertama kaidatul umuru bimaqasidiha. Bermula yang pertama itu kaedah apa? Al umuru bimaqasidiha. Bermula perkara itu sesuai dengan niatnya perkara.
Al-umuru bimaqasidiha. Bermula perkara-perkara itu sesuai dengan niatnya perkara. Nah ini. Lin niyati asarun kabirun ala a'malil mukallafi. Sabit bagi niat itu pengaruh yang besar terhadap amal mukallaf. Setiap pekerjaan yang dilakukan mukallaf dipengaruhi oleh niat. Artinya niat besar pengaruhnya. Wa min huna karena ini, qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyah. Hanya saja bermula segala amalan itu berdasarkan niat. Hanya saja bermula segala amalan. Hanya saja sahnya. Para ulama menyatakan sahnya segala amalan sesuai dengan niat. Wa inna malikul limri'in manawa. Hanya saja bagi setiap orang itu apa yang ia niatkan. Nah, jadi niat itu punya pengaruh. Punya pengaruh. Wan niyatu tuwaddihul murada bil aiman. Bermula niat itu menjelaskan ia akan maksud dengan sumpah-sumpah. Ada seseorang yang mulutnya bersumpah. Apakah itu langsung wajib kafarat? Enggak. Tergantung niatnya. Apa niatnya bersumpah atau kepleset lidah. Kalau sumpah yang kepleset lidah namanya laga sumpah. Enggak wajib bayar kafarah ya. Nah, jadi kalau memang niat untuk bersumpah, baru sumpahnya dihitung. Nah, itu berarti niat itu mempengaruhi. Bermula niat itu menjelaskan ia akan maksud dengan sumpah. Wabi al-fadil kinayah. Bermula niat itu menjelaskan ia akan dimaksud dengan lafat-lafat kinayah. Kita nyuruh istri kita pulang ke rumah. Itu talak apa bukan? Tergantung niatnya. Kalau niat mentalak berarti talak. Kalau bukan, bukan kan? Nah, itu artinya niat itu penting. Wa tu'ayyinu naw'al ibadatil mu'addati. Dan bermula niat itu menentukan ia akan ibadah yang ditunaikan. Hal hiya masalan salat tuhri au nafilatuha. Apakah dianya sholat contohnya itu sholat zuhur atau nafilahnya zuhur? Semuanya yang bisa membedakannya niat. Karena secara zahir kita sholat zuhur 4 rakaat. Sholat sunnah sebelum zuhur juga 4 rakaat misal. Jadi kan dua-duanya mirip. Yang membedakan satu sunnah satu fardu itu apa? Niat. Wa 'alan niyati yatarattabu shawabu wal iqab, dan di atas niat juga terjadilah oleh pahala dan dosa. Pahala dosa juga sesuai dengan niat. Faman fa'alal harama ghaira qasidin lahu fala iqaba lahu. Maka orang-orang yang melakukan akan keharaman tanpa niat baginya melakukan keharaman. Dia nggak sengaja melakukan yang haram tanpa niat. Fala iqaba lahu, nggak ada siksa baginya kan. Contoh kita minum minuman keras nggak tahu kirain teh. Nah, itu kan melakukan yang haram tanpa sengaja, nggak ada dosa. Wa man fa'ala ta'ata bi qasdi taqarrubi ila Allah linaili thawabil ukhrawi istahaqqa thawaba. Dan orang-orang yang melakukan akan ketaatan dengan niat mendekat kepada Allah untuk mendapatkan pahala akhirat, dia berhak dapat pahala. Wa kadzalikal mubahatu idza qasadal mukallafu biha taqwa ala ta'atillah. Demikian pula yang mubah-mubah apabila bermaksud oleh si mukallaf dengannya yang mubah akan takwa. Untuk takwa atau takawi di sini ya. Takawi. Demikian pula yang mubah, makan. Apabila bermaksud oleh si mukallaf dengannya mubah, dengannya makan, takawi. Untuk menjadi kuat ala taatillah kita makan. Makan itu boleh makan, boleh tidak. Sekarang kita makan niat untuk kuat sholat ibadah. Istahakka sawaba alaiha, berhak ia akan dapat pahala di atasnya yang mubah. Jadi niat itu mempengaruhi. Ya, itu kaidah pertama. Al-umuru bimaqasidiha. Sanian, kaidah kedua. Kaidatul khuruju minal khilafi mustahabun. Yang kedua itu kaidah bermula keluar dari khilaf itu sunnah. Keluar dari khilaf sunnah. Faidah talafal ulama fi mas'alatin. Apabila ikhtilaflah oleh ulama pada satu masalah. Ada satu masalah pendapat ulama dua macam. Yang satu menyatakan wajib, yang satu menyatakan sunnah. Yang mana kita ambil? Nah, fa innahu yushra'u lil mukallafi ayyakhruja minal khilaf. Maka bahwa sungguh hal dan sya'an itu disyariatkan bagi mukallaf bahwa keluar ia dari khilaf. Sunat untuk keluar dari khilaf. Arti keluar dari khilaf, kita melakukan yang lebih ikhtiyat. Artinya bi ayyaf ala fi'lan yaka'ul ittifaqu bainal ulama'i ala jawazihi wa sihhatihi. Dengan bahwa memperbuat ia akan perbuatan yang terjadilah oleh kesepakatan antara ulama di atas bolehnya perbuatan dan sahnya perbuatan. Ulama ikhtilaf pada satu masalah. Wudu. Ada ulama menyatakan dalam wudu wajib niat. Satu ulama lagi menyatakan dalam wudu sunnah niat. Yang mana kita ambil? Disyariatkan bagi mukallaf keluar dari khilaf. Artinya dia melakukan satu perbuatan yang terjadilah kesepakatan antara ulama. Di atas bolehnya perbuatan, sah perbuatan. Kalau kita ambil, seorang ulama bilang niat wajib. Seorang lagi sunnah. Nah, berarti ketika kita wudhu, mending kita niat. Kalau kita niat, ulama yang menyatakan sunnah wudhu kita sah. Ulama yang menyatakan wajib juga menyatakan wudhu kita sah.
Tapi kalau kita tidak meniatkannya misalnya, tidak niat, ulama yang mewajibkan berarti wudhu nggak sah. Ulama yang menyunahkan wudhu kita sah, berarti ibadah kita diperselisihkan. Nah, itu maksudnya. Artinya melakukan ia akan satu perbuatan yang terjadilah oleh kesepakatan antara para ulama di atas bolehnya perbuatan dan sahnya. Ambil yang paling ikhtiar kan. Salisan, kaidah yang ketiga la ingkara fil masailil ijtihadiyah. Tidak boleh ingkar pada masalah-masalah ijtihadiyah. Jadi amar ma'ruf itu tidak berlaku pada masalah ijtihadiyah. Faman amila amalan fi mas'alatin syar'iyyah. Barang siapa yang mengamalkan ia akan satu amal dalam masalah syar'i. Kita melakukan satu amalan. Wa kana li amalihi hadza hattun minal ijtihadi sa'ri syar'an. Dan adalah bagi amalnya itu dan adalah bagi amalnya itu dan adalah bagi amalnya yang ini itu hattun, itu ada bahagian dari ijtihad yang boleh ianya ijtihad pada syarak. Seseorang melakukan satu amalan dan amalan itu ada dasarnya, ada alasannya, ada ijtihadnya. Ijtihad yang dibolehkan. Ada dalil kan? Fala yahiqu li hadin ayyunkirahu alaih. Maka tidak berhak bagi seorang pun bahwa mengingkari ia akannya seorang di atasnya perbuatan. Orang tahlilan lah katakanlah, tahlilan. Dia punya sandarannya, dalilnya ijtihad. Kemudian kita tiba-tiba melarang menyatakan ijtihad. Tahlil itu bid'ah, itu nggak boleh. Penting amar ma'ruf nahi mungkar itu berlaku pada hal-hal yang disepakati. Nah, udah selesai kitab Allah alam. Ini Sabatul Masadir ini menetapkan tentang rujukan-rujukan membuat kitab ini. Beliau untuk membuat kitab yang hanya 53 halaman ini 64 halaman. Ini banyak banget rujukannya. Satu Al-Ihsan fi Takribi Sahih Ibn Hibban, Ta'lim Alaiddin Ibnu Balban Al-Farisi. Kemudian yang kedua Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, Ta'lif Abi Muhammad Ali bin Hazim At-Tahiri, karangan Ibnu Hazm. Kemudian Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Hakim min Ilmil Usul, kalangan karangan Syekh Syaukani. Kemudian Al-Asbah wan Nadhair, karangan Jalaluddin As-Suyuti. Usulul Fiqh, Al-Hadd wal Mawdu' wal Ghayah, karangan Dr. Ya'qub bin Abdul Wahhab Fausid. Kemudian Usulus Sarkhasi. Kemudian I'lamul Muwaqqi'in, ini Ibnul Jauzi. Kemudian Bahrul Muhit, Abu Hayyan, tafsir kan? Bahrul Muhit fi Usulul Fiqih, ta'alif bukan? Badruddin Darkashi. Bahrul Muhit dalam usul fikih. Kalau Bahrul Muhit dalam tafsir Abu Hayyan. Kemudian ada juga Al-Burhan fi Usulul Fiqhi, karangan Abdul Ma'ali Al-Juwaini, Syekh Juwaini, pengarang Warakat, pengarang Matan Warakat. Kemudian Al-Burhan fi Ulumil Quran, karangan Badruddin Darkashi. Kemudian Takhrijul Furu' alal Usul, karangan Syihabuddin Az-Zanjani, banyak banget nah. Tasniful Masame, karangan Badruddin Darkashi. At-Tafriq Bainal Usuli wal Furu', Dr. Said Nasir Syasri. At-Taklid wa Hakamu, taklid dan hukum-hukumnya, karangan Sa'd bin Nasir Asy-Syasri. Kemudian At-Talkhis lil Mustadrak Hakim. Nah, kitab Talkhis ini kita tahu karangan Al-Hafidz Az-Zahabi ya. Nah, jadi Imam Hakim mengarang satu kitab hadis Mustadrak namanya. Mustadrak Hakim ala Sahih ini kemudian diringkas oleh Az-Zahabi. At-Talwih Syarh Tawdih ala Tangkeh karangan Sa'aduddin Taftazani. At-Tamhid fi Usulul Fiqih karangan Abil Khitab Kal Kaluzani. Kemudian At-Tamhid fi Takhrijil Furu' alal Usul Jamaluddin Asnawi. Taisirut Tahrir Muhammad Amin. Taisirul Azizil Hamid. Syarah Kitab Tauhid. Ini Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran Nabi Ja'far. Muhammad Jarir At-Tabari, pengarang tafsir Jami'ul Bayan. Hasyiah Ar-Raudul Murabba. Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Beirut. Kemudian banyak banget kita. Raudatun Nadir, Raudatut Talibin, Imam Nawawi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Daruqutni, Sunan Kubra, Sunan Nasa'i, Syarah Tangkihul Fusul fi Ihtisaril Mahsul fil Usul. Kemudian Syarah Sunnah, Syarhul Kaukabil Munir, Syarah Mukhtasar Raud. Banyak kitabnya. Saya Bukhari, saya Muslim, Sifatul Fatwa wal Mufti wal Mustafti Ahmad bin Hamdan Al-Hambali. Al-Iddah fi Usulil Fiqhi, Qadhi Abu Ya'la, Fathul Bari, Ibnu Hajar, Fathul Majid, Abdurrahman bin Hasan, Al-Furuq, Syihabuddin Al-Qurafi, Al-Fiqih wal Mutafaqih, Al-Khatib Baghdadi. Banyak Fawatihul Rahmud, Al-Qat'u wad Dhannu 'inda al-usuliyyin, Al-Qawaid wal Fawaidul Usuliyah wa ma yata'allaqu biha min al-ahkamil far'iyyah ala idin Ibnul Laham, Al-Qawaninil Fiqhiyah Ibnul Jazi, Kasyaful Qana,
An Matnil Iqna. Ah. Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi. Majmu' Fatawa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Al-Mahsul fi Ilmul Usul Fakhruddin Ar-Razi. Banyak banget. Mustadrak. Nah, kesimpulannya itulah. Mustasfa kita Imam Ghazali. Al-Mustasfa. Musnad Imam Ahmad. Musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Panjang banget saya nggak baca semuanya. Wallahu alam. Akhirnya khatam kitab ini dengan segala kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.